ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mr. Doni. Nah, di sini Mr. bakal ngebawain sedikit tentang materi untuk kelas 4 ya. Jadi ada beberapa materi yang bakal Mr. sampaikan. Jadi teman-teman mohon disimak supaya bisa paham tentang materi yang bakal Mr. sampaikan. Oke? Oke, langsung aja di sini ada 4 materi yang bakal disampaikan, yaitu materi tentang number, present simple verbal, present simple nominal, dan things in my house. Oke? Kita bakal mulai dari yang pertama, itu numbers dulu. Oke, number itu adalah angka ya. Di sini kita bakal belajar angka dengan angka-angka kelipatan yang besar-besar. Di sini kita mulai dari angka 100, yaitu 100. Terus ada 1000, 1000. Ada 10.000, 10,000. Ada 100.000, 100,000. Dan ada 1 juta, yaitu 1 million. Oke. Nah, di sini teman-teman cukup menghafalkan bagian yang Mister besarin aja di sini. Yang Mister kasih tanda tebal ya. Di situ ada 100, 1000, 100,000, dan million. Jadi kalau ratus itu adalah 100, kalau ribu adalah 1000. Nah, kalau 100.000, 100,000 gitu ya. Nah, kalau juta itu adalah million. Nah, sisanya nanti teman-teman tinggal rubah aja. Teman-teman maunya carinya apa. Misal 200, 200. 2000, 2000. 200.000, 200,000. 2 juta, 2 million gitu. Kalau misalkan contoh lagi, 5, pakai angka 5. Misalkan 500, 500. 5.000, 5,000. 50.000, 50,000. Kalau 500.000, 500,000. Dan 5 juta, 5 million gitu. Jadi kata kuncinya tadi, ratus itu adalah 100, ribu itu 1000, dan apa tadi, juta itu adalah million gitu. Sisanya teman-teman bisa variasikan tentang si angka-angkanya ya gitu ya. Bisa dilatih juga di bagian uang. Teman-teman kalau misalkan latihannya itu adalah jajan, misalkan lagi ke kantin, bisa latihan pakai itu ya, cocok banget. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang present simple yang penggunaan verbal ya, penggunaan dengan kata kerja. Nah, di sini ada 5, yaitu ada kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya positif, kalimat tanya negatif, dan kalimat question word. Oke? Jadi teman-teman di sini bisa dilihat ya, di tiap barisan itu ada S atau subjek. Jadi subjek itu adalah keterangan orang yang bakal kita pakai yang melakukan sebuah kegiatan atau melakukan kata kerja yang dimaksud atau verb yang dimaksud. Gitu. Nah, di sini kita kategorikan. Nah, di sini kita kategorikan menjadi 2 bagian, yaitu subjek yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan ya. Yang biasa kita kenal pertama ada I atau saya, ada you atau kamu, ada we itu kita atau kami, ada they mereka, ada he dia untuk laki-laki, ada she dia untuk perempuan, dan ada it untuk dia berupa benda atau binatang biasanya. Nah, langsung aja kita lihat contoh yang pertama dalam penggunaan kalimat positif ya. Nah, formula yang dipakai itu adalah subjek plus verb 1 gitu ya. Subjek plus verb 1. Contoh, I cook, you go, we run, he kicks, it bounce. Oke. Nah, di sini jelas teman-teman bisa dilihat I, you, we, he, dan it ya subjeknya. Sementara untuk cook, go, run, kick, sama bounce itu adalah verb satunya. Oke. Jadi dilihat di sini formulanya pasti selalu seperti itu. Teman-teman boleh ganti subjeknya pakai subjek yang lain. Bisa juga nama orang atau orang tua kalian, keluarga kalian, teman-teman kalian itu bisa dipakai. Nah, kalau verbnya bisa pakai apa aja. Nah, sebelum kita lanjut ke yang kalimat negatif, di sini bisa kita lihat ada subjek I, you, we, dan they. Itu mereka menggunakannya do, don't, atau do not gitu ya. Nah, sementara he, she, dan it itu menggunakan does, doesn't, atau does not gitu ya. Ini contoh untuk kalimat negatif. Teman-teman bisa lihat formulanya, yaitu subjek plus do atau does plus not plus verb 1. Jadi yang membedakan dengan kalimat positif itu adalah ada penambahan not untuk di kalimat negatif gitu ya. Contoh, I do not cook, you do not go, we do not run, he does not kick, it does not bounce. Oke.
Nah, teman-teman bisa lihat semuanya itu setelah do dan does, do atau does, itu selalu ditambahkan dengan not. Oke. Jadi subject plus do atau does plus not plus verb 1. Nah, bisa dilihat juga ya tadi ya, balik lagi. Kalau subjeknya I, you, we, atau they, itu menggunakan do. Oke. Sementara kalau he, she, atau it, itu menggunakan does. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada kalimat tanya positif ya. Bisa teman-teman lihat formulanya. Do atau does plus subject plus verb 1 dan tambah tanda tanya. Nanti jawabannya itu bisa yes or no. Oke. Ini sebenarnya hanya membalikan posisi subjek dengan do atau does-nya. Yang tadi awalnya subjeknya di depan, sekarang subjeknya itu ada di tengah. Contoh, do I cook? Do you go? Do we run? Does he kick? Does it bounce? Gitu ya. Jadi do atau does itu simpen di depan. Balik lagi subjeknya, I, you, we, they menggunakan do, dan he, she, it menggunakan does. Oke. Selanjutnya adalah kalimat tanya negatif ya. Ini sama kayak yang positif, bedanya bentuk tanyanya itu bentuk negatif, tapi formulanya masih mirip. Bisa dilihat don't atau doesn't plus subject plus verb 1. Contoh, jawabannya nanti yes or no juga ya. Contoh, don't I cook? Don't you go? Don't we run? Doesn't he kick? Doesn't it bounce? Tuh ya, untuk formulanya bisa kelihatan di sini yang ditebelin itu jadi pembedanya. Oke, balik lagi subjeknya. Kalau I, you, we, they pakai do atau don't untuk yang negatifnya. Kalau he, she, it pakai does untuk yang positif dan doesn't yang negatif. Jangan lupa. Oke, kita lanjut. Question word. Oke, nah question word ini adalah kalimat tanya yang untuk menjelaskan lebih spesifik tentang apa yang ditanyakan. Oke, bisa dilihat di sini formulanya. Di sini ada question word plus do atau does plus subject plus verb 1. Oke. Contoh yang pertama ada what do you cook? Maaf. Contoh yang pertama ada what do I cook? Kedua, who do you go with? Yang ketiga, why do we run? When do they leave? Where does he kick? How does it bounce? Oke. Di situ teman-teman bisa dilihat ya ada 1 2 3 4 5 6. Itu adalah question word yang teman-teman bisa pakai untuk menjelaskan lebih detail tentang apa yang teman-teman bakal tanyain. Gitu ya. Ada what, who, why, when, where sama how. Oke. Ada apa, siapa, kenapa, kapan, di mana dan bagaimana. Oke. Ini rumusnya 5W 1H. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini kita kenal dengan istilah 5W 1H. Gitu ya. Question word adalah 6 kata itu. Oke, jadi teman-teman bisa ingat-ingat itu ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya kita bakal belajar tentang present simple nominal. Oke. Nah, untuk di sini ada sedikit perbedaan dengan yang verbal, karena kita bakal menggunakan kata-kata non-verbal, oke, yang bukan verbal. Nah, di sini bisa teman-teman lihat itu si formulanya itu adalah subject plus to be plus non-verb, oke, selain kata kerja. Yang subjeknya itu yang udah kita tahu itu ada I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, kalau to be itu ada am, are, sama is. Nah, di sini udah Mister tandain sesuai warnanya masing-masing. Jadi kalau subjeknya itu I, nanti to be-nya bakal menggunakan am, oke. Tapi kalau subjeknya you, we, atau they, mereka bakal menggunakan to be are, oke. Dan kalau he, she, dan it, to be-nya itu adalah is, oke. Nah, itu teman-teman harus ingat ya, karena itu bakal selalu seperti itu. Nah, selanjutnya ada kata non-verb ya. Itu di situ ada adjektif atau kata sifat, ada noun, kata benda, dan ada adverb sebagai kata keterangan. Gitu. Jadi selain kata verbal, adalah 3 ini. Kita langsung ke, ini ada keterangan. Oke, di sini ada keterangan ya. Ada adjektif nih. Contoh adjektif atau kata sifat itu sama kayak long, short, happy, sad, dan lain-lain ya. Kata sifat yang berkaitan sama sifat. Selanjutnya ada noun. Itu ada a house, a car, a class, a teacher, etc. Ya. Jadi di situ menjelaskan tentang kata benda. Ya, bisa benda-benda di rumah kalian juga itu bisa. Selanjutnya ada adverb, itu kata keterangan. Ada at home, at school, in England,
etc. gitu ya. Yaitu keterangan di sini bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu, bisa keterangan lainnya untuk menjelaskan lebih detail tentang apa yang teman-teman lagi bahas. Oke, kita langsung aja ke contoh. Di sini ada bentuk positif dan bentuk negatif. Kita mulai dulu dari bentuk yang positif. Formulanya adalah subject plus to be plus noun verb. Contoh, kalau penggunaannya di sini ada adjektif, noun, sama adverb. Yang pertama, I am happy. Itu kata sifat, karena happy itu kata sifat. Senang ya, kata sifat. It is my house. House itu adalah kata benda ya. Jadi ini kalimatnya menggunakan noun, kata benda. They are at home. Nah, itu adverb karena home, at home, di rumah itu keterangan tempat, oke. Nah, untuk bentuk negatifnya cukup tambahin not ya setelah to be-nya. Seperti di formulanya itu subject plus to be plus not plus kata non verb-nya ya, kata bisa adjektif, noun, atau adverb. Contoh yang tadi yang di atas kita rubah jadi negatif dengan menambahkan not. Di situ udah Mister tabelin, bisa dilihat. I am not happy. It is not my house. They are not at home. Oke. Jadi tinggal tambahin not aja, itu merubah katanya, itu merubah kalimatnya menjadi negatif. Jadi kita lanjut. Oke, selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah things in my house, yaitu benda-benda yang ada di rumah saya. Nah, di sini kita bakal belajar tentang benda apa aja yang biasa ada di rumah kita dan apa bahasa Inggrisnya. Nah, Mister di sini cuma cantumin sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benda aja. Cuma 10 benda yang Mister cantumin, walaupun sebenarnya bisa ada ratusan atau bahkan ribuan di rumah kita ya, benda-benda seperti itu gitu ya. Nah, Mister kasih contoh aja 10 yang biasanya ada. Yang pertama di situ ada bicycle. Oke, artinya sepeda. Selanjutnya ada television atau televisi yang biasanya disingkat TV ya. Terus ada gas stove, kompor gas, dan ada floor, lantai. Terus ada flower, bunga, ada fence, pagar, ada car, mobil, ada pen, panci, terus ada spoon and fork, itu sendok dan garpu. Spoon itu sendok, fork itu garpu. Terus ada plate, itu piring. Oke. Dan masih banyak lagi benda-benda di rumah kita yang nggak Mister cantumin sini. Karena nanti bakal penuh layarnya ya, kalau dicantumin sampai ratusan atau ribuan. Nah, teman-teman bisa latihan dengan cara nanya ke orang tua teman-teman, nama benda ini apa dalam bahasa Inggrisnya. Nanti teman-teman boleh tempelin kertas di benda tersebut, atau teman-teman punya catatan yang ditempel di dinding supaya teman-teman bisa hafal. Mulai menambah kosakata dalam bahasa Inggris dengan benda yang ada di rumah. Gitu. Karena kalau benda yang tiap hari teman-teman temuin dan sering disebut dalam bahasa Inggris, itu bakal memudahkan untuk menghafal nama tersebut dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi harus terus latihan dengan apa yang ada di sekitar teman-teman biar mempermudah. Oke? Segitu dulu dari Mr. Doni, nanti bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan video yang Mr. bikin ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau ada yang kurang ngerti atau ada yang mau ditanyain bisa di kolom komentar ya. Langsung aja teman tulis kolom komentar. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.